Nama saya Muhaimin, saya dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, UIN Wali Songo. Saya ingin bertanya moderator, eh, tempo hari saya pernah mengikuti juga diskusi atau webinar yang mengenai tentang sejarah agama-agama. Namun pada webinar pada saat itu membahas tentang teori evolusi teologi dari politeisme, terus politeisme, kemudian henotheism sampai monotheism yang disebut tunggal itu. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Pada saat itu munculnya dari politeism, kemudian henotheism, monotheism itu muncul karena keresahan pada masyarakat itu. Kalau nggak salah pada zaman batu pada saat itu ya. Pada saat itu manusia itu terheran-heran dengan hewan buruannya. Loh kok hewan buruan ini bisa bisa lebih lincah, bisa lebih hebat dari siapa yang memburunya. Artinya dia menyadari bahwa oh ada yang lebih hebat daripada ini. Akhirnya muncullah sebuah kepercayaan pada dewa-dewa. Nah, akhirnya muncullah perkembangan-perkembangan sampai monotheism, sampai tunggal, bahwasannya dewa itu satu. Pertanyaan saya seperti ini. Ketika zaman Nabi Adam turun, apakah monotheism itu tidak dibawa oleh Nabi Adam? Dan apakah ketika Nabi Adam turun itu dia kan membawa agama tauhid? Apakah pertanyaan yang pertama gini, apakah monotheism dengan tauhid itu berbeda? Kemudian yang kedua yang saya jadi bingungin, kalau seandainya monotheism dan tauhid itu sama, yang artinya sama-sama menyembah satu Tuhan, kenapa pada situ masih ada keresahan dari manusia-manusia pada saat itu gitu? Apakah Nabi Adam itu tidak dakwahnya tidak menyeluruh atau zamannya juga mungkin berbeda atau berbeda tempat seperti itu? Itu yang saya masih bingungin. Soalnya di sini kan ada teori revolusi. Awal mula manusia itu mempercayai dewa itu dari dia keresahan terhadap sekitarnya. Maka muncullah dari politeisme ini, muncullah dewa-dewa, dari dewa air, dewa api, dan lain sebagainya gitu kan. Tapi di sini dalam sejarah revolusi ini monoteisme munculnya terakhir, bukan awal. Nah gitu. Apakah monoteisme dan tauhid itu beda atau sama gitu? Seperti itu. Terima kasih moderator. Ya, terima kasih Mas Muhaimin. Ini Bisa ditangkap pertanyaannya? Ya, bisa. Itu yang saya ulangi ya, Mas. Iya, itu iya, yang silakan. pertama, apa perbedaan antara tauhid dan monoteisme seperti itu. Betul, betul. Terus yang kedua, itu duluan mana tauhid sama monoteisme? Seperti itu. Ya, intinya seperti itu, Mbak. Iya, terima kasih. Kepada pemateri, apakah mau dijawab terlebih dahulu atau ditampung saja? Nah, monggo, saya serahkan moderator. Saya gimana? Seperti itu. Mungkin sambil menunggu yang lainnya untuk bertanya, ini dijawab terlebih dahulu juga nggak apa-apa. Ya, terima kasih Mbak Rizky ya. Mas Muhaimin juga terima kasih tanggapannya gitu ya. Terkait dengan perbedaan monoteisme dan tauhid. Itu berbeda. Berbeda. Konsep monoteisme itu kan konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan yang menurut Anda tadi melalui evolusi dari politeisme kemudian sampai monoteisme. Aslinya tidak kan? Aslinya konsep itu berbeda-beda, berdiri sendiri-sendiri. Animisme, dinamisme, animatisme, high god, henotheism, sampai monoteism, dari kultur, kemudian muncul monoteism, kemudian lahirlah monoteism. Itu suatu yang berbeda. Ya, yang berbeda. Mereka punya paradigma sendiri dan itu bukan merupakan kelanjutan. Tetapi khusus untuk monoteisme itu satu paradigma teologis dalam sejarah agama-agama atau secara paradigma ketuhanan, kesadaran tentang ketuhanan yang mengakui bahwa Tuhan itu tunggal, satu.
Nah, interpretasi terhadap ketunggalan, kesatuan Tuhan ini yang berbeda-beda, maka nanti monoteisme itu muncul dalam wajah yang berbeda. Kalau kita sekarang mengenal agama yang meyakini monoteisme misalnya Yahudi. Corak monoteisme Yahudi itu berbeda dengan corak monoteisme Nasrani. Dan corak keduanya berbeda dengan corak monoteisme dalam Islam. Monoteisme dalam Islam kita mengenalnya dengan tauhid. Mengenal dengan tauhid bahwa Allah itu zat tunggal yang dia transenden tapi sekaligus dia berkarya di dalam dinamika umatnya, tapi tidak dikatakan sebagai imanen karena zat Tuhan tetap transenden, ketauhidan, dan itu sangat dijauhkan dari pembanding-pembanding, penyamaan-penyamaan dengan makhluknya, tetapi dia mempunyai nama, yaitu Allah, dia mempunyai sifat, dia bisa disebut, bahkan Allah mengatakan, sebutlah aku dengan nama-nama indahku. Itu konsep ketauhidan, yaitu monoteisme dalam interpretasi tradisi Islam. Kalau dalam tradisi Yahudi, ya, ada kemiripan Tuhan tunggal, tetapi dia tidak bisa disebut dengan nama, dengan eksistensinya tidak bisa disebut. Maka dikenal dengan tetragramaton itu, Mas Muhaimin. Hanya disebut dengan 4 huruf, Y, H, W, H. Heh, wow, heh, gitu kan dalam ejaan Ibraninya kan heh, wow, heh, gitu kan. YHWH itu nggak bisa disebut. Itu hanya sebagai bentuk ungkapan kepada Tuhan yang maha tunggal, yang kalau disebut namanya itu mengurangi kesuciannya. Jadi ultra monoteisme, ultra melebihi Islam dalam Yahudi. Menyebut nama Tuhan, menyebut Tuhan itu mengurangi bukan ketauhidan, tapi mengurangi kesucian Tuhan itu sendiri. Kalau dalam Islam kan eksistensi Tuhan itu ya Allah. Dan bisa disebut dengan nama-nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus, dan sebagainya. Dalam Yahudi tidak bisa dinamai, tetapi bisa disebut dengan sebutan-sebutan yang lain, misalnya El Shaddai, El Elyon, Adonai, gitu ya. Itu bisa disebut Adonai, gitu ya. Maka dalam Shemanya Yahudi itu Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Eloh Echad, misalnya gitu, Adonai disebut. Tapi tidak menyebutkan Tuhan, tidak menyebutkan, kalau dalam Islam Allah begitu, tidak, yaitu YHWH itu. Itu interpretasi dalam Yahudi. Dalam Nasrani atau Kristiani, monoteisme itu berbeda dengan Yahudi, berbeda dengan Nasrani, berbeda lagi dengan dalam tradisi Nasrani. Kalau Nasrani, monoteisme itu Tuhan yang tunggal, yang berada di sorga sana, memberikan atau mengirimkan firman-Nya, kehendaknya kepada manusia, tetapi melalui darah dan daging yang berwujud Yesus. Maka eksistensi antara Tuhan dan Yesus itu sama. Satu eksistensi, berbeda perwujudan tapi satu eksistensi. Keduanya ini ada satu potensi spirit, satu roh yang menggerakkan yang dikenal dengan Holy Spirit atau Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah potensi esensial yang menyatu di dalam Tuhan. Dan itu juga menyatu di dalam Yesus, dan antara Yesus, Tuhan, dan Roh Kudus itu menyatu. Inilah interpretasi monoteisme dalam Kristiani. Maka tauhid dan monoteisme itu berbeda. Paradigmanya monoteisme, tetapi interpretasinya
Kalau dalam Islam ya ketauhidan itu, gitu kan? Seperti itu. Seperti itu Mas ya, jadi berbeda. Nah, sekarang yang kedua tadi apa Mbak Rizky? Duluan mana tauhid dan monoteisme? Yang mana dulu ada? Kalau perspektifnya di studi agama-agama ya jelas monoteisme kan. Tapi kalau perspektifnya kita lihat dari teori ini, sebenarnya tauhid itu sudah dari awal, sudah dari azali tauhid itu. Maka Al-Faruqi menyebutkan dengan Hanafiyah, dinul Hanif gitu ya. Sudah dari nabi-nabi yang awal itu sudah tauhid. Artinya dalam konteks seperti ini tadi, ya ini Al-Faruqi ini, monoteisme Islam dari awal itu sudah tauhid diinterpretasikan. Maka dulu mana kalau konteksnya tadi segi agama-agama, kalau kultur Wilhelm Schmid dan monoteismenya itu ya, kalau Wilhelm Schmid kan nggak Schmid kan nggak mengatakan tauhid, dia hanya mengatakan monoteisme itu lahir dari kultur konsepnya. Ya, itu dari perspektif studi agama-agama, sehingga monoteisme ya itu konsep ketuhanan, konsep keyakinan kepada Tuhan yang mengakui Tuhan itu tunggal. Tapi kalau ketauhidan kan nanti agak berbeda, karena ketauhidan ini akan bukan sejajar tapi didudukkan sama dengan Trinitarian dan Yahwism atau Tetragrammaton tadi. Artinya analisisnya itu dibandingkannya itu dengan tauhid, Trinitarian dan Yahwism. Bukan tauhid dibandingkan dengan monoteisme. Jadi dulu mana? Ini kita tidak bisa menjawab dulu mana ya. Tapi kita melihat dari perspektif mana yang kita melihat. Kemudian yang ketiga tadi Adam ya. Adam itu sudah tauhid apa belum gitu ya. Ya kalau kita melihat perspektifnya itu dari seperti ini tadi, seperti yang dijelaskan oleh Al-Faruqi ini, ya dia sudah bertauhid. Dia sudah levelnya agak naik lagi, sudah monoteis. Karena semua nabi sama seperti ini. Nabi sama seperti itu. Dan dalam hitungan, ini yang perlu dikonfirmasi ya, karena nggak ada bukti sejarahnya. Dalam hitungan waktu Adam ke Masehi itu 7.000 tahun. Itu salah satu uraian, dan tapi ya dasar empiriknya kan nggak ketemu ya, fosil atau apa kan nggak ada. Itu hanya menghitung jarak, yang menganalogikan jarak antar nabi. Kalau jarak antar nabi itu misalnya 100 tahun ke belakang, itu ketemu Nabi Adam itu 7.000 tahun. Padahal kalau teman-teman yang ada di Jawa Tengah dan sekitarnya, kalau ke Sangiran itu akan menemukan Homo sapiens itu 200.000 tahun lalu. Pertanyaannya dulu mana Nabi Adam dengan Homo sapiens gitu. Nah, ini sesi lain lah. Ini bukan sesi usul-usul agama gitu ya. Tapi kalau kita mengikuti temuan empirik gitu ya, hitungan jarak Nabi itu ratusan tahun misalnya naik ke atas gitu. Adam itu dengan sejarah Nuh itu kan perahu Nuh ketemu ya, dicek dengan teori karbon, naik ke Adam itu ya kurang lebih 7.000 tahun sebelum Masehi. Berarti kalau sampai sekarang kan baru berapa? Baru 9.000 tahun sebelum Masehi kan? 9.000 tahun ke sini. Nah, padahal Homo sapiens itu 200.000 tahun yang lalu, dan itu tengkoraknya sudah Homo sapiens. Ada buktinya itu, dilihat aja nanti ke Sangiran. Kapan ini saya harus ke Sangiran ini Mbak Bu Muri ini. Tempatnya asik sekali ya, banyak bakso pentol di sana dan jagung bakarnya itu banyak sekali. Akan melihat sejarah manusia, nanti bertanya agama di mana posisinya dalam konteks purbakala seperti itu. Teori-teori yang kita pelajari di kelas itu dalam konteks melihat tengkorak manusia yang seperti itu, melihat di Seragen dulu sudah banyak kehidupan yang
ratusan ribu bahkan jutaan tahun lalu itu agama di mana ini? Gitu ya. Agama di mana? Itu perlu diskusi nanti. Itu saya kira Mas Muhaimin, saya kembalikan ke Mbak Rizky. Ya, terima kasih. Gimana Mas Muhaimin? Apakah tadi pertanyaannya sesuai jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang diharapkan seperti itu? Mau tambah pertanyaan lagi atau tidak? Yang lain dulu, kasih kesempatan, Mbak. Ya. Ini ada di kolom chat ya. Yang pertama itu dari Raja Nasution. Menurut teori religion, apakah akan datang lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW? Seperti itu, Pak. Mungkin dijawab terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mas Raja Nasution ya. Ini dari UIN Medan Mas ya. UIN Medan ya, Pak. Mas Raja. Ya, dari sisi namanya ini UIN Medan, tapi nggak apa-apa lah ya. Baik, Mas Raja ini apakah akan datang lagi? Kalau kita melihat seperti ini, ya ini gambarnya masih ada. Ini Muhammad ini atau Rasulullah ini sudah nabi penutup dari para nabi dalam konteks religion. Nabi besarnya gitulah. Ya. Sudah penutup di sini. Sehingga tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Yang ada adalah umatnya yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu berbeda dengan tradisi dalam tradisi sejarah Bani Israel yang Musa itu nabi besar, ya Musa itu nabi besar, tetapi masih diutus nabi-nabi setelah Musa yang melanjutkan tradisi Musa, termasuk Isa itu melanjutkan tradisi Musa dengan pembaruan-pembaruan yang ada. Mengapa kok nabi besar Musa itu di belakangnya masih ada nabi? Karena pintu kenabian masih berjalan, masih berlangsung. Baru setelah pintu kenabian itu ditutup dengan diutusnya Rasulullah, maka setelah Rasulullah tidak ada nabi. Yang ada adalah tokoh-tokoh yang melanjutkan tradisi kenabian Rasulullah dan dia bukan nabi. Gitu Mas Raja. Ya. Paradigmanya seperti itu kalau kita melihat runtutan penjelasan dari Al-Faruqi seperti itu. Itu Mbak Rizky, saya kembalikan Mbak Rizky. Ya, seperti itu Mas Raja. Mungkin ada pertanyaan lagi Mas Raja? Oh, mungkin Mas Rajanya lagi susah sinyal. Lanjut ke yang pertanyaan selanjutnya itu dari Mbak Siti Huzaimah. Itu bahasa mana nggih, Pak? Oke. Pak. Oke, bisa didengar? Suara saya bisa didengar? Didengar, Pak. Iya, kedengeran. Halo? Iya. Ada, Pak. Ya. Baik. Oke. Kalau kita bisa dengar ya? Dengar, Pak. Ya. Baik. Itu ada titiknya 2 di atas, itu ya. Itu digunakan oleh Wilhelm Schmidt ya, untuk menteorikan kultur dan monoteisme. Ya, karena Wilhelm Schmidt itu orang Jerman, ya, ini saya tidak tahu ini dia mengakar kemana, tapi ketika itu melekat dalam bahasa-bahasa yang digunakan oleh Wilhelm Schmidt, kemungkinan dia mengadopsi dari bahasa Latin karena itu pure, ya pure religion, jadi bersih, suci atau yang paling awal gitu ya. Kemudian diadopsi atau digunakan oleh Wilhelm Schmidt untuk menyebutkan kultur atau monoteisme. Ini kalau bahasa aslinya bahasa mana mungkin saya belum bisa menjawab ini Mbak Zaim, tetapi
melihat banyak penggunaan yang digunakan oleh Wilhelm Schmid, itu bisa juga itu bahasa Jerman atau mengambil dari bahasa atau gabungan. Urnya itu bahasa Latin, kulturnya itu bahasa Jerman atau monoteismenya itu bahasa Jerman. Termasuk Al-Faruqi menggunakan ur religion itu gabungan ini dengan bahasa Latin karena religio naturalis itu juga dari bahasa Latin. Maka ur religion itu kemungkinan besar Al-Faruqi menggunakannya pun mengadopsi dari bahasa Latin kata ur itu. Itu Mbak Zaim. Pak, Saya kembalikan Mbak Rizky. Marhun. Ye. Saya kembalikan Mbak Rizky. Mbak Siti ada pertanyaan lagi atau tidak? Mungkin. Tapi untuk teman-teman yang lain aja. Karena ini membahas tentang revelasi, pasti banyak yang sebetulnya tidak terima bahwa Islam itu adalah agama yang given gitu. Barangkali teman-teman yang hadir di sini ada yang tidak berasal dari agama Islam atau dari kepercayaan, bisa open mic dan bertanya gitu. Terima kasih Mbak Rizky. Sama-sama. Ya, ini masih ada pertanyaan lagi ya Pak. Dari Mbak Rohayani. Kak, terima kasih sebelumnya atas penjelasannya Pak. Saya Rohayani dari UNES ingin bertanya. Kalau tidak salah tadi dijelaskan kalau Injil itu dapat disejajarkan dengan hadis kalau dalam Islam. Lalu Injil yang dimaksud dalam Al-Quran itu seperti apa Pak? Apa perbedaan antara Injil dan yang ada di Al-Quran dengan Injil yang dikenal saat ini? Seperti itu Pak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Rohayani ya. Rohayani. Ya. UNES. Baik. Apa yang saya sampaikan tadi itu salah satu pendapat, ya, salah satu pendapat yang mengatakan bahwa dengan melihat asal-usul agama seperti itu, maka Al-Quran itu sejajar, kalau dalam konteks perbandingan antara Quran dengan Kristen ya, Al-Quran itu sejajar dengan diri Yesus. Injil, karena dia kesaksian terhadap perilaku Yesus oleh para pengikut dan orang-orang di sekitar Yesus, para muridnya, maka sejajar dengan hadis yang merupakan bentuk kesaksian atau kesaksian para sahabat Rasul kepada Rasulullah. Nah, Al-Quran menyebut kata Injil itu seperti apa? Fenomenanya apakah istilah Injil dalam Al-Quran itu sama dengan istilah Injil dalam harus mungkin dibantu untuk memute-kan. Oke, istilah Injil dalam Al-Quran apakah sama dengan konsep Injil yang disebutkan tadi sejajar dengan hadis tadi? Tentu berbeda. Ya, berbeda. Konsep Injil di dalam Al-Quran itu nama kitab yang diturunkan kepada Isa. Maka dia sejajar dengan Al-Quran. Nah, beberapa ayat dikatakan, ya, Isa itu diturunkan kepadanya Injil. Daud diturunkan Zabur. Musa diturunkan kepadanya Taurat. Maka antara Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, itu ketika perspektifnya yang disebut dengan nama Al-Quran, mereka semuanya sejajar. Sama-sama kitab suci yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya. Gitu kan? Maka Al-Quran itu kan mengajak kepada umat Nasrani pada waktu Rasulullah itu hidup,
Di surah Al-Maidah dikatakan, ya, katakan kepada ahlul Injil supaya mereka berhukum kepada Injil. Injil yang mana? Injil yang diturunkan Isa. Gitu ya. Ahlul Injil kepada Injil Alkitabnya. Nah, sementara Injil yang ada sekarang, misalnya Injil Yohanes, Matius, Lukas, dan sebagainya, itu adalah kitab yang ditulis oleh masing-masing tadi. Kalau Injil Yohanes yang ditulis oleh Yohanes, Injil Markus yang ditulis oleh Markus, Injil Matius yang ditulis oleh Matius, Injil Lukas yang ditulis oleh Lukas, itu ya, Injil itu merupakan kesaksian mereka-mereka kepada kepribadian dan peri kehidupan Yesus, baik dalam sejarahnya maupun omongan-omongan, perilaku-perilakunya semua ditulis dan diwujudkan dalam bentuk yang kita kenal dengan Injil itu. Injil yang sekarang itu, yang menyatu dalam perjanjian baru itu. Injil Lukas, Matius, dan sebagainya. Itu Injil yang 4. Dalam sejarahnya, dalam sejarah kitab itu, kitab suci, itu Injil itu sebenarnya banyak. Yang itu banyak. Ya. Banyak. Tetapi gereja dalam sejarah teologi gereja yang diakui karena mempunyai tingkat kesahihan yang tinggi dan sesuai dengan pandangan-pandangan gereja, 4 itu. Maka Injil-Injil yang lain disebut Injil apokrif, gitu ya. Injil-Injil yang tidak diakui oleh gereja. Misalnya Barnabas. Itu kan ada kitab Injil Barnabas. Itu tidak diakui secara otoritatif oleh gereja. Maka berbeda. Ya, Injil dalam istilah Quran dan Injil dalam istilah yang kita bandingkan dengan hadis tadi berbeda. Tetapi ada pendapat lagi yang mengatakan ya Injil itu sebagai kitab suci, maka ketika dibandingkan ya dengan Al-Quran dan kitab lain, ya itu satu pendapat yang lain lagi, dan itu sah-sah saja tidak masalah karena dalam konteks ilmu semua itu ada alasan dan ada argumen. Termasuk ada mata kuliah dan saya mengajarkan gitu ya. Ada mata kuliah studi perbandingan kitab suci. Ya mau tidak mau akhirnya Al-Quran itu dibandingkan tema-tema yang ada dalam Al-Quran itu dibandingkan dengan kitab suci yang lain, termasuk di dalamnya kitab suci Bible, Injil gitu ya. Oke lah, itu tidak masalah. Tapi ini sebagai satu perspektif ilmu yang mengatakan Injil itu semestinya sejajar dengan hadis, tapi ada yang mengatakan Injil itu karena kitab suci yang diakui oleh agama Nasrani, Kristen, itu sejajar dengan kitab suci dalam agama lain, misalnya Islam ya Al-Quran, Taka, Beda, ya, Wucing, dan sebagainya. Seperti itu Mbak Rohayani. Ya. Monggo Mbak. Iya. Kembalikan Mbak. Ya seperti itu Mbak Rohayani. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh iya, sebelumnya terima kasih Pak. Izin bertanya lagi Pak. Berarti itu sebenarnya antara kitab Al-Quran dengan Injil yang saat ini itu tidak bisa dibandingkan, atau pada akhirnya kalau semisalnya ada studi perbandingan agama itu akhirnya harus dibandingkan atau bagaimana Pak? Ya, tadi sudah saya katakan kan, yang saya kutip tadi bahwa Injil di dalam studi agama-agama seperti saya sampaikan tadi itu disejajarkan dengan hadis dalam Quran, sementara pribadi Yesus itu jajarnya dengan Quran. Itu satu pendapat. Ya. Kita boleh mengikuti, boleh tidak, boleh setuju, boleh tidak. Ada satu pendapat lagi yang mengatakan karena agama-agama sekarang ini ya secara de facto itu memiliki sumber otoritatif yaitu kitab suci. Islam punya Quran, Kristen punya Injil, Yahudi punya Tanakh, gitu ya. Kemudian Hindu punya Weda dan sebagainya. Maka kitab suci itu dianggap sejajar. Oleh karena itu, dalam beberapa kajian-kajian mengenai perbandingan kitab suci akhirnya disejajarkan juga. Injil, ya, Weda, Tanakh itu akhirnya disejajarkan untuk tema-temanya ya. Sementara yang pendapat pertama yang saya sampaikan tadi, Injil dan hadis itu hanya sedikit yang memegangi pendapat. Oleh karena itu dalam kajian perbandingan agama atau studi agama-agama ketika masuk pada konsep kitab suci, akhirnya ya mau tidak mau
perbandingan tema-tema di dalam kitab suci itu, Injil disejajarkan dengan kitab suci yang lain. Akhirnya begitu. Dan itu sah saja, Mbak, secara ilmu itu tidak masalah. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Mbak Rohayani. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oh iya, teman-teman jangan lupa isi presensinya ya. Linknya ada di kolom chat. Monggo, silakan. Kalau ada yang lain, kalau nggak ada ya sudah. Pak, saya mau tanya. Ya, monggo. Siapa ini? Raja Mbak, Nasution? Iya. bukan Mbak Datin, Pak. Oh ya, monggo, silakan. Itu Pak, mau tanya sebenarnya bagaimana konsep monoteisme di dalam di dalam kitab Zabur. Terus kan beberapa pertanyaan, sebenarnya ini pertanyaan dari teman-teman yang mungkin di luar dari yang belajar studi agama ya Pak. Kalau misal sebenarnya pertanyaannya mereka itu sederhana sih. Selama ini kan kita dipelajari dalam sekolah, dalam pendidikan agama Islam kan setiap kitab suci itu kan diklaim untuk beberapa agama. Misal Al-Quran itu untuk Islam, Injil untuk Kristen dan sebagainya. Nah, untuk Zabur sendiri itu seperti apa gitu? Karena selama ini penjelasan terkait kitab Zabur itu masih dirasa kurang gitu, sehingga masih menimbulkan beberapa pertanyaan. Jadi saya mau bertanya soal kitab Zabur terkait konsep monoteismenya, terus selanjutnya yang itu tadi Pak gitu. Makasih Pak Ustadi. Ya, oke. Kitab Zabur itu kalau bentuk fisiknya seperti yang dijelaskan Quran itu kan memang kita nggak menemukan ya, nggak menemukan kitab Zabur. Ya. Kalau Taurat karena itu dipegangi oleh tradisi Bani Israel, itu kemudian dihimpun dalam Tanakh. Tanakh itu kitabnya Yahudi, dalamnya ada Taurat yang 5 kitab itu, ya, dari Bereshit, ya, itu dari Genesis sampai ke Ulangan. Nah, itu Tanakh. Kemudian ada Ketubim. Ketubim itu kitab-kitab yang lain yang menyatu dalam Perjanjian Lama. Kemudian Nebiim itu yang menyatu juga. Jadi di situ ada Yesaya dan sebagainya itu. Nah, kalau di dalam Perjanjian Lama itu ada satu kitab namanya Mazmur. Ya, Mazmur atau Psalms. Ya, Mazmur. Mazmur itu isinya kidung-kidung. Kidung itu isinya syair-syair yang merupakan ungkapan-ungkapan tentang ketuhanan, tentang ajaran etika dan sebagainya. Yang itu dalam tradisi biblikal, Mazmur itu dari Daud. Ya. Apakah Mazmur itu sama dengan Zabur yang disebutkan dalam Al-Quran itu wallahu a'lam. Tapi memang beberapa pendapat dari para sarjana itu ada yang menyamakan bahwa Zabur yang disebutkan dalam Al-Quran itu sama dengan Mazmur dalam salah satu kitab Ketubim di dalam Perjanjian Lama. Ada yang mengatakan, nah isinya seperti apa? Isinya itu banyak sekali karena satu kitab ya, satu disebut memang kitab Mazmur gitu ya, dalam Mazmur gitu. Nah, terkait dengan ajaran monoteisme, kalau kita mengikuti perspektif tadi, monoteisme tadi atau kultur tadi, posisi Daud itu kan nabi yang diutus ya, jauh sebelum Rasulullah. Jauh setelah Musa. Maka dia mengikuti apa yang diajarkan Musa. Berarti dia monoteis. Dia mengakui ketauhidan yang disebut dalam Al-Quran disebut dengan Hanif. Karena
anak cucu Ibrahim, nanti ada Yakub, kemudian Ishak, ya, kemudian menurunkan anak cucu yang disebut dengan Bani Israel itu di dalamnya lahir Daud. Kemudian melahirkan Sulaiman. Itu semua adalah garis-garis kenabian yang ada dalam disebutkan dalam Al-Quran, dan itu ada juga di dalam Perjanjian Lama. Disebutkan semua nama-nama itu. Abraham, kemudian Daud yang disebut dengan Israel, itu ada. Oh, maaf, Daud bukan Israel, Yakub. Daud lain lagi. Itu sudah jauh setelah Yakub dari Bani Israel. Ya. Maka kalau mengikuti pola-pola pandang atau perspektif seperti itu, ya mereka monoteis. Apalagi dalam Perjanjian Lama, konsep monoteisnya pun itu lebih ketat daripada dalam ketauhidan Islam. Oleh karena itu, saya mungkin belum secara spesifik mengkaji isi monoteisme dalam Zabur, tapi ketika mengikuti perspektif itu dan mengikuti paradigma Perjanjian Lama, konsep ketuhanan itu monoteis betul, maka isi dari atau apa yang disampaikan oleh Daud dalam Mazmurnya atau Daud dalam Zabur dalam Al-Qur'annya itu sama, yaitu monoteis yang mengakui Tuhan tunggal dan dia segala-galanya dan mengatur umat manusia dengan hukum-hukum. Itu Mbak Datin. Ya seperti itu Mbak. Mungkin ada tanggapan atau tambahan lain lagi? Enggak, Pak. Sepertinya Makasih Pak Ustadi. Ya, sama-sama. sepertinya tadi Mas Raja sudah bergabung lagi. Mungkin Mas Raja masih penasaran ingin bertanya, silakan Mas. Di chat ada Mbak itu Mbak? Ada. Ya, di chat ada itu. Yang di chat aja. Mengapa tidak ada atau tidak perlu lagi Nabi setelah Nabi Muhammad? Menurut saya karena sesuai perkembangan zaman di masa Nabi Muhammad sudah ada tradisi kepenulisan dan penghafalan wahyu yang kemudian ditopang oleh teknologi cetak. Ini berbeda dengan zaman nabi-nabi sebelumnya. Ya, berarti sudah terjawab itu pertanyaan Mas Raja. Ini komentar, ini bukan pertanyaan tadi. Oh iya, dibahas. Ya, Gimana Mas Raja? Sepertinya kendala sinyal ya. Ya, tapi ya seperti itu Mas, itu salah satu perspektif ya. Jadi adanya perkembangan, proses penghafalan, kemudian cetak, sehingga ajaran itu terus ada dan bisa dipertahankan terus gitu. Salah satunya itu. Tapi aspek yang lain, kenapa tidak ada nabi lagi? Padahal konteks zamannya sudah berubah. Kita kembali ke isi wahyu itu. Isi wahyu yang ada dalam Al-Quran. Wahyu Al-Quran itu konteksnya memang Arab. Tetapi esensi dari wahyu itu dia universal. Dia bisa diterjemahkan dalam berbagai konteks. Dan bisa menjawab dalam berbagai konteks. Gitu ya. Sehingga selama 14 abad atau 15 abad sepeninggal Rasulullah, Al-Quran itu kontekstual terus. Dalam mengikuti perkembangan apapun kontekstual. Aslinya seperti itu, tetapi karena interpretasi umat Islam yang mungkin ya justru mengurung atau mengekang keuniversalan esensi Al-Quran itu, akhirnya seakan-akan Al-Quran itu tidak sesuai zaman. Itu sebenarnya pada aspek interpretasinya aja. Itu salah satu perspektif yang lain lagi selain yang disampaikan oleh Mas Raja. Maka selalu kontekstual kajian esensi dari Al-Quran itu. Misalnya tentang kemanusiaan, kontekstual. Misalnya tentang etika, selalu kontekstual, gitu ya.
Hanya terjemahan dalam bentuk, maka nanti begini, kalau dalam konteks pengambilan hukum itu ada al-qiyamul asasi, yang ada nilai-nilai prinsip, misalnya kemanusiaan, ketauhidan, keadilan, dan sebagainya, itu universal. Universal Al-Quran itu. Semua manusia, apapun latar belakangnya, itu membutuhkan itu. Aspek universal al-qiyamul asasi. Ya. Kemudian yang kedua, al-usulul kulliyah. Al-usulul kulliyah itu norma-norma etisnya. Nah, dari tauhid itu muncul nanti norma etisnya apa? Ya. Kemudian dari keadilan muncul norma etisnya apa? Ya. Ya. Humanisme misalnya, dari aspek dari kemanusiaan muncul norma etisnya apa? Kemudian level yang terakhir adalah al-ahkamul far'iyah, baru diturunkan dalam bentuk hukum-hukum yang sifatnya legal. Dan inilah yang membuka perbedaan satu dengan yang lain. Tetapi kan perbedaan itu bukan hanya aspek itunya, ada masih aspek al-qiyamul asasi, yang ada basic value sistemnya, al-qiyamul asasi atau value-nya itu, aspek nilainya itu. Padahal di bawah al-qiyamul asasi atau system of value itu masih ada norma, system of norm, ya. Norma-norma dasarnya masih ada, baru diturunkan kepada legal, pada aturan-aturan, pada hukum-hukum, pada perundang-undangan dan sebagainya. Nah, Al-Quran isinya tiga-tiganya itu ada. Tetapi pembacaan kita kadang-kadang itu hanya berhenti pada al-ahkamul far'iyahnya, aspek-aspek yang spesifik dalam Quran, melupakan aspek-aspek yang sifatnya al-qiyamul asasiyah dan al-usulul kulliyahnya. Begitu. Itu Mas Raja, Mas Dion, ya. Sehingga dengan cara pandang seperti ini, nggak perlu lagi agama nabi lain. Nabi setelah Rasulullah itu nggak perlu, karena wahyu Al-Quran itu sudah mengandung aspek al-qiyamul asasiyah atau aspek sistem nilai-nilai dasar prinsip, dan al-usulul kulliyah, etika, norma-norma pokoknya itu ada. Ada juga yang al-ahkamul far'iyah, hal-hal yang spesifik, misalnya tentang puasa, zakat, itu kan spesifik. Tapi aspek-aspek kemanusiaan yang lain itu al-qiyamul asasiyah dan al-usulul kulliyah, kemanusiaan dan norma-norma yang ada. Itu saya kira Mas Raja, dan saya kembalikan Mbak Rizky. Silakan Mbak Rizky. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Mungkin Mas Guru itu kayaknya ingin bertanya, kayak penasaran kayak gitu. Ya teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya sudah Mbak Rizky. Nggih, Pak. Sampun. Mungkin cukup. Sepertinya mungkin pada mudeng nih. Ya, monggo silakan dipimpin lagi jenengan, silakan, monggo. Ya, teman-teman yang mau bertanya silakan di kolom komentar, chat pun nggak apa-apa. Oke, kalaupun sudah nggak ada yang tanya, monggo Mbak dipimpin lagi, ya mau ditutup, mau tutup. Silakan, itu memenangi moderator, silakan. Mbak, saya izin mau bertanya. Iya, silakan Mas Iqbal. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya Mbak ya? Ya, jelas Mas. Jelas Mas. Iya, selamat malam Pak Ustadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Iqbal. Ya, ini di pantai mana ini? Saya dari UIN Sunan Kalijaga Pak, Jogja.
Oh, kok gambarnya di pantai juga. Oh, pantai itu di tempat saya sih, Pak. Oh ya, moga. Jadi begini, Pak, seperti biasa, saya kalau buat pertanyaan itu mungkin sedikit aneh, Pak. Tapi hasil penalaran. Jadi begini, jika kita tinjau dari sejarah agama, baik dari penjelasan Bapak ataupun dari buku-buku yang beredar di pasaran Indonesia khususnya, kita dapati bahwa asalnya ada agama itu hampir sama semua gitu loh, Pak. Dari animisme, terus ke dinamisme, lahir politeisme, monoteisme, dan berbagai macam asal yang sepertinya ingin menyampaikan hal yang sama. Begitu juga dengan pewahyuan. Nah, jadi timbul pertanyaan, kalau seperti ini modelnya, kenapa kayak fakta dari agama atau de facto dari agama itu sendiri, justru agama yang lahir belakangan ini itu berbeda-beda, Pak. Kenapa kalau kita lihat sepertinya satu sumber, justru agama yang lahir di hari ini itu begitu banyak. Kenapa tidak satu saja seperti itu loh, Pak? Apa alasan otentik yang bisa kita tangkap secara rasional di balik pertanyaan yang seperti ini? Bisa cukup sederhana ya, Pak, bahasanya, Pak? Bisa dimengerti? Pertanyaan saya. Maaf, Pak. Halo? Pak Ustadi? Moderator? Pak Ustadi unmute, Pak. Iya Pak, mikrofonnya belum dinyalakan. Bisa ditangkap moderator? Iya. Oke. Tadi ini apa namanya mouse-nya nih mandek jadi diarahkan ke Bisa. mute-nya. Ya, Pak, pertanyaan saya, Pak. Saya takut saya sampaikan pertanyaannya membuat Bapak bingung. Udah nggak bingung. Bisa, Pak, ya? Ya, bingung sekali saya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Kiranya seperti itu pertanyaannya. Oke, Mas Iqbal, terima kasih. Ya, sama-sama. Kenapa agama bisa banyak gitu ya? Oke, coba kita melihat dari perspektif ini aja. Sebelum nanti perspektif-perspektif yang lain. Perspektif yang di layar, Mas Iqbal. Kenapa ini bisa banyak? Adalah asal-usulnya satu. Tadi sudah saya jelaskan, itu karena perkembangan masing-masing pengikut dari Nabi itu, ya, dia hidup berjalan sesuai waktu dan dia banyak berinteraksi dengan sistem pemikiran, berinteraksi dengan sistem budaya, berinteraksi dengan berbagai macam konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda, dan konteks itu mengaruhi pola pikir keberagamaan dia sebagaimana yang dituntunkan nabinya dulu. Maka ada pengayaan-pengayaan, ada keterpengaruhan, dan bentuk-bentuk keterpengaruhan itu akhirnya ya, dibangun, dipermanenkan menjadi semacam agama-agama yang baru lagi. Jadi ada konteks, Mas. Ada konteks yang mempengaruhi, konteks yang mempengaruhi itu kemudian melahirkan satu pemikiran-pemikiran keagamaan, dan pemikiran itu akhirnya dibakukan menjadi satu sistem kepercayaan, satu sistem keagamaan baru lagi. Tadi sudah saya contohkan Yahudi misalnya. Nabi Musa ketika memimpin Bani Israel, dia sama sekali tidak mengajarkan Yahudi. Sama sekali yang diajarkan adalah ketauhidan. Tetapi Nabi Musa ini kan memiliki pengikut, memiliki orang-orang yang mengikuti tradisi Nabi Musa. Dalam Bani Israel itu banyak yang mengikuti Nabi Musa. Tapi dalam sejarahnya banyak berinteraksi dengan tradisi, budaya, konteks sosial yang berbeda-beda, dan itu mempengaruhi cara pikir Bani Israel, dan hasil pemikiran Bani Israel itu kemudian dibangun sebagai sebuah sistem keberagamaan baru yang dikenal dengan
Kita mengenalnya sekarang dengan Yahudi. Dalam sejarahnya Yahudi itu kan penyebutan oleh orang-orang Persia kepada suku Yahuda yang merupakan suku terakhir yang bertahan dalam tradisi Bani Israel. Maka orang-orang Persia menyebutkan orang tradisi keberagamaan bangsa Yahuda itu dengan nama Yahudi. Dan itu kapan? Itu kurang lebih abad ke-7 sebelum Masehi. Kira-kira abad ke-7 sampai ke-6 sebelum Masehi. Karena tradisi sejarah Bani Israel sepeninggal Sulaiman itu kan pecah negaranya itu. Bangsa Bani Israel itu pecah menjadi kerajaan Yahuda dan kerajaan Israel itu sendiri. Kerajaan Israel, mereka berperang dan kerajaan Israel ketika ada penumpasan dari dari bangsa-bangsa lain, misalnya Babylon, Persia, Romawi dan sebagainya itu, akhirnya yang bertahan itu bangsa Yahuda, kerajaan Yahuda, kerajaan Israel sudah kalah. Yang masih bertahan adalah kerajaan Yahuda dan dia ditawan dalam kekuasaan Sirus dari Persia. Maka orang-orang Persia menyebut keberagamaan orang-orang kerajaan Yahuda itu dengan nama Yahudi. Apakah ini diajarkan Nabi Musa? Tidak. Musa mengajarkan ketauhidan. Maka interpretasi-interpretasi kaum protokol-protokol pemimpin-pemimpin mereka, ajaran-ajaran Nabi Musa, itulah kemudian yang dianut, diyakini sebagai pengembangan dari religion dalam tradisi Bani Israel. Maka kenapa kok muncul Yahudi gitu loh. Itu ya Mas Iqbal ya. Kenapa agama bisa muncul beragam seperti itu? Nah kalau kita menggunakan teori misalnya dalam sejarah agama-agama, selain teori yang agak teologis seperti yang saya sampaikan tadi, ada teori-teori yang lebih antropologis dan sosiologis. Kenapa agama itu bisa beragam? Karena kemarin sudah kita jelaskan dari buku Trevor Link itu, ya, persebaran manusia awal ke wilayah-wilayah yang sangat luas itu membentuk pola pikir yang berbeda-beda dari manusia-manusia awal. Dan mereka berinteraksi dengan konteks. Nanti Arnold Toynbee dalam bukunya A Study of History mengatakan bahwa agama dalam hal ini bagian dari kebudayaan itu produk dari challenge and response terhadap konteks alam atau konteks lingkungan yang manusia hidup di sana. Ya, challenge and response. Arnold Toynbee nanti bukunya A Study of History yang ada 12 jilid itu. Ya. Nah, sehingga ketika manusia itu sudah menyebar ke wilayah-wilayah yang sangat luas, di wilayah-wilayah sana dia berinteraksi dengan alam yang berbeda, dengan konteks kultur yang berbeda, itu mempengaruhi pemikiran dia tentang Tuhan. Maka pemikiran dia tentang Tuhan itu akhirnya diterjemahkan dalam bentuk yang kita kenal, itulah agama-agama yang beragam. Akhirnya muncullah kantong-kantong agama itu, Mas. Di awal itu ada kantong Mediterranean, ada kantong Asia Selatan dan India, atau Persia dan India, ada kantong Tiongkok dan Asia Timur, ada kantong Maya di Latin Amerika. Itu karena persebaran agama-agama. Loh, kenapa kok manusia bisa menyebar sampai ke sana? Karena dalam sejarahnya, ini sekali lagi kita kapan-kapan kesangiran lah gitu ya. Kapan-kapan kesangiran. Karena dulu daratan itu menyatu sehingga
kebiasaan homo sebelum Homo sapien ya, Homo habilis sebelum sapien, yang ada di Afrika Timur itu sama dengan yang ada di Sangiran. Karena menyatu dulu, daratan itu satu. Maka disebut dengan Eurasia. Eurasia itu antara Asia dan Eropa itu menyatu dulu. Termasuk Afrika itu menyatu. Maka pecahan Afrika Timur itu membentur Asia. Dan itu muncullah India itu. Maka pegunungan Himalaya itu hasil dari benturan benua Asia dan benua Afrika. Maka disebut anak benua India, gitu ya. Karena itu benturan. Itu sejarah. Nanti itu digambarkan detail sekali dan panoramik di Sangiran itu. Ada ilustrasi dan panoramik besar sekali, karena ruangan gitu besar itu. Panoramik benturannya dan sebagainya. Sama dengan yang di Sangiran. Aneh juga gitu kan. Aneh juga. Itulah mengapa agama menjadi beragam. Ini kalau dalam kajian-kajian di sejarah agama-agama di kelas itu ada sesi khusus memang kita diskusi tentang mengapa agama itu bisa muncul beragam. Kita menggunakan paradigma antropologi maupun sosiologi atau sejarah yang disampaikan oleh Forling itu. Bukunya saya kira sudah kita sampaikan ya, Bu Muri ya. Sudah kita sampaikan History of Religion East and West gitu ya, sudah kita sampaikan. Itu Mas Iqbal lagi. Baik Pak, sejauh ini saya kira jelas. Saya boleh bertanya satu lagi Pak? Monggo silakan. Kalau kepercayaan masyarakat yang ada di Indonesia ini, bisakah kita kategorikan itu sebagai agama kuno yang masih bertahan di era modern sekarang? Yang seperti inilah Pak, seperti kejawen, Sunda Wiwitan, atau ada kepercayaan keharingan itu Pak di Kalimantan. Itu apakah bisa kita kategorikan sebagai agama kuno yang masih bertahan di era modern sekarang? Terima kasih Pak. Ya, oke. Penyebutan kuno dan tidak kuno itu kan perspektifnya waktu ya. Sebenarnya dalam konteks studi agama-agama itu penyebutan kuno dan sebagainya itu kan hanya perspektif waktu. Tapi esensinya sebenarnya nggak ada yang kuno, tidak ada yang tidak kuno dan tidak ada yang kuno gitu. Karena sebagai sistem keyakinan menyebutnya para sarjana menyebutkan ada indigenous religion, agama asli, atau local religion gitu ya. Karena tidak disebut agama kuno gitu enggak. Ya. Mungkin adalah ancient Egypt gitu atau ancient Greek gitu. Ya kuno, tapi dia tidak menyebutkan sistem keyakinannya atau sistem kepercayaannya. Oh, berarti kesalahannya ada di diksi ya Pak. Mungkin kalau kita bahasakan sebagai agama primitif atau agama kuno itu terkesan kurang baik. Mungkin bisa kita katakan sebagai local religion seperti itu Pak ya? Betul. Dalam studi agama-agama kan pernah dikenal dengan indigenous religion atau local religion gitu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, maka di SAA saya kira di SAA yang lain ada juga ya. Di SAA di Jogja itu ada mata kuliah agama dan religi lokal di Nusantara. Dan dosennya adalah dari ASA juga gitu. Ada di sini. Religi dan budaya lokal. Salah satunya Bu Muri gitu. Religi dan budaya lokal Nusantara. Artinya kita menggunakan istilah local religion ya dan local culture gitu ya. Kita tidak menggunakan indigenous tapi kita menggunakan lokal. Tapi di buku-buku lain misalnya religion make a simple gitu ya. Salah satu itu digunakan istilah indigenous religion gunakan. Tidak disebut dengan ancient gitu enggak, kecuali memang peradaban sudah enggak ada. Sekarang sudah enggak ada, itu disebut dengan ancient. Ya. Ancient Egypt, agamanya kan enggak ada, sudah ada halang.
Mesir sekarang Muslim semuanya gitu ya. Ancient-nya, indigenous-nya sana udah nggak ada. Atau Greek, ancient Greek, Yunani. Itu orang Yunani sekarang udah Kristen, lebih banyak Kristen. Ancient-nya apa udah nggak ada. Tapi kalau di Nusantara ada lokal itu, tapi Mas ancient nggak ada, tapi lokalnya ada. Misalnya di Toraja itu ada Aluk, Todolo. Aluk itu agama, To itu manusia, Dolo itu dulu, berarti agamanya orang dulu, agama nenek moyang gitu ya. Itu disebut dengan local religion, karena di Toraja mayoritasnya sudah Kristen. Kalau Todolo itu minoritas, karena maka disebut dengan local religion atau indigenous religion. Di Jawa ada kejawen, tapi yang namanya kejawen sendiri itu local religion itu identitasnya kan sebenarnya sudah banyak pengaruh dari tradisi lain, misalnya Islam. Kejawen itu, iya, agama kejawen itu lebih banyak pengaruhnya Islam, meskipun lokal ramuan lokalnya memang masih ada, tapi sudah banyak dipengaruhi oleh Islam maupun Hindu. Karingan juga begitu, lokalnya ada, tapi sudah banyak campuran antara agama-agama Hindu dan Kristiani. Sunda Wiwitan ada, tapi lebih banyak campurannya dengan Muslim karena Islam, karena doa-doanya memakai ya disebutkan nama-nama Rasul, itu sudah ada. Itu Mas Iqbal ya. Terima kasih Mbak Ana, saya kembalikan Mbak Ana. Nggih. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Gimana Mas Iqbal lagi? Sudah cukup? Saya kira cukup jelas. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Mengingat ini waktunya udah jam 9:10, mungkin dari saya cukup sampai di sini. Terima kasih kepada pemateri dan teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi. Jangan lupa isi presensinya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.